belajar. Pengembangan apa namanya bahan ajar di sini ada 8 tahap ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan proses pembelajaran ya, eh, proses pembelajaran yang kita apa namanya laksanakan setiap hari ini sudah menggunakan teknologi. Akan tetapi sekarang, wah ini teknologinya proses pembelajaran tidak boleh hanya visual saja ya, kalau karena kita tahu ada gaya belajar peserta didik ya teman-teman ya. Nanti mungkin yang semester 3 di semester 5 akan belajar tentang perkembangan psikologi perkembangan peserta didik. Nah, di situ nanti ada materi di mana kita harus mengetahui gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik di sini ada yang auditory ya, ada yang visual ya, ada yang kinestetik. Jadi tiga gaya belajar di sini ketika peserta didik ini suka proses pembelajaran yang auditory ya, Pak Husni, mungkin Bu Sulis, Pak Sabri menyampaikan materi di depan kelas ya, ketika proses pembelajaran di dalam kelas menyampaikan materi apa namanya menjelaskan transfer of knowledge, menyampaikan materi tentang pembelajaran yang sedang diajarkan, peserta didik ketika hanya auditory suka dengan apa namanya penjelasan hanya dengan apa namanya suara, ini akan mudah didapatkan ya. Tapi ketika gaya belajar peserta didik teman-teman mahasiswa ya sukanya visual, ini ketika Pak Husni atau Bu Sulis atau Pak Sabri atau dosen-dosen yang lain menyampaikan materi ya tanpa ada visual yang ditampilkan di apa namanya mungkin di papan tulis, mungkin di apa LCD atau di proyektor dan lain sebagainya. Ini susah untuk mencerna apa sih ini materi. Cepat banget ya Pak Husni menyampaikan, cepat banget Bu Sulis menyampaikan materinya. Saya belum apa mendengarkan, saya belum mencernanya, teman-teman sudah ganti materi dan lain sebagainya. Kalau karena kita ketahui ya teman-teman ya, setiap individu manusia kita tahu tahap perkembangannya menurut Jen Piase ini, tahap perkembangan peserta didik itu kan jenjangnya berbeda-beda teman-teman. Ya, dari 0 hari nanti sampai 0 sampai 7 bulan, 7 bulan sampai 14 bulan. Jadi tahapnya setiap 7 apa namanya 7 bulan sekali tahap perkembangan manusia ini akan selalu berkembang teman-teman. Kita harus tahu kita sekarang berada di teman-teman calon pendidik yang profesional harus tahu nih, kita sekarang berada di kelas berapa? Kelas bawah, kelas 1, 2, 3 di MI atau SD, atau kelas atas 4, 5, 6. Ini tahap perkembangannya ini berbeda-beda teman-teman. Bagaimana nanti peserta didik ketika apa berada di kelas bawah, proses pencernaan materinya. Jadi ketika kita menyampaikan materi nih teman-teman ya, kita menyampaikan materi, kita mengucapkan tentang teori tentang apa sih ini herbivora, apa sih ini karnivora, apa sih ini omnivora. Nanti akan dicerna ya. Kita menyampaikan dari audiovisual ya, dicerna oleh peserta didik, nanti masuknya di long term memory namanya, di memori jangka panjang ya. Memori jangka panjang ini harus dijelaskan detail teman-teman. Kalau di kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Makanya di kelas bawah rame sekali ya kelasnya ya, rame sekali dalam artian banyak pamflet-pamflet di situ mungkin contoh alat transportasi darat ya, alat transportasi udara. Biar ketika seorang pendidik menyampaikan materi ya, kalau mungkin sekarang Pak Husni ngomong gajah teman-teman ya, di long term memory teman-teman sudah ada ya. Kalau saya ngomong gajah, kakinya gajah seperti apa, belalainya gajah seperti apa, sampai warna gajah seperti apa, teman-teman sudah ada di long term memorinya. Tapi ketika peserta didik yang ada di hadapan kita, ini peserta didik yang
kelas bawah ya. Kelas bawah dalam hal ini praoperasional konkret proses pembelajarannya. Jadi belum tahu ketika teman-teman ini menyampaikan gajah, teman-teman ya baru masuk kelas nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan belajar bersama-sama mengenai klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Herbivora, teman-teman ya. Siapa yang tahu gajah ya? Langsung teman-teman ini mukul rata ya di dalam apa namanya benak teman-teman yang ada di hadapan saya ini adalah peserta didik yang sudah tahu apa itu gajah. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman memukul rata tingkat pemahaman kalian sebagai seorang mahasiswa sudah sarjana ya. Jadi sudah melalui MI, sudah melalui madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, perguruan tinggi, kalian sudah PPL, kalian sudah KKN. Nanti ketika di tengah-tengah masyarakat, kalian jangan sampai tingkat kecerdasan sampean, masuk gajah gak ngerti ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu, karena fase belajarnya peserta didik yang ada di hadapan kita berbeda, teman-teman. Tadi saya sampaikan praoperasional konkret belum ada ini. Di long term memorinya, di memori peserta didik belum ada gambaran gajah itu seperti apa. Makanya fasenya, tahapan-tahapannya kita harus menjelaskan gambaran gajah itu seperti apa ya. Step by stepnya kita tahu. Teman-teman mungkin sekarang di long term memorinya ya ini siang-siang cocoknya kalau kita membahas apa sih ini yang seger-seger ya. Contohnya sore-sore ya nanti ya habis habis kuliah ini pulang lewat pasar. Habis itu ada sate Madura. Teman-teman nggak usah melihat tulisannya sate Madura. Lewat saja ada asapnya gitu ya langsung aromanya itu nggak usah dibaca ya. Sampean teman-teman sambil naik motor nggak mungkin sambil baca sate ayam Madura Cak Iqbal gitu kan nggak usah ya teman-teman ya nggak usah membaca apa sih ini aromanya nggak usah karena di long term memory teman-teman sudah ada apa namanya oh ini loh ya sate itu gambarannya seperti ini jadi teman-teman fase yang harus kita pahami ketika kita akan menjadi seorang pendidik yang profesional ini yang pertama adalah identifikasi kebutuhan teman-teman kita mengajar di jenjang peserta didik kelas satu kelas 2 atau kelas 3 ketika kelas satu 2 3 fase gaya belajar peserta didik kita pahami dulu auditory visual atau kinestetik. Ketika sudah dapat ya, contohnya ini proses apa namanya pengembangan tahap pengembangan bahan ajarnya peserta didik yang ada di hadapan kita ya kita samaratakan dulu ya. Mereka masih praoperasional konkret. Apa namanya harapan kita peserta didik ketika belum tahu tentang apa sih ini pengetahuan tentang apa namanya penjelasan mengenai eh, karnivora, herbivora, omnivora, kita jelaskan step by step. Jadi identifikasi kebutuhan eh, apa namanya identifikasi ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kita ingin mengembangkan apa ya? Kalau tema kita, tema apa namanya yang sedang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah bagaimana pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis pada digital, teman-teman ya. Bagaimana kita menampilkan ya. Tadi saya sampaikan, teman-teman ingin mengklasifikasikan ini ya, ingin mengklasifikasikan nama-nama hewan yang apa karnivora ini contohnya. Ini yang herbivora, ini yang omnivora, pemakan segalanya. Jadi kita menghadirkan teknologi digital ya, tidak hanya PowerPoint saja ini teman-teman. Kalau PowerPoint kan teman-teman sudah biasa ya kan teman-teman ya. Tadi dibahas oleh pemateri sebelumnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sedang menggalakkan apa namanya papan tulis digital, teman-teman ya. Jadi papan tulisnya itu kita punya file yang ada di laptop bisa kita share di papan tulis tersebut. Ini nggak tahu ya nanti mulainya dari mana dulu ya, mulainya dari yang terdekat dari pusat pemerintahan atau yang terjauh nih. Kalau di Kudus di Jawa Tengah belum ada ya, belum ada. Baru gurunya yang
otong-otong, otong-otong itu membawa apa bahasa Indonesianya apa? Membawa kemana-mana LCD ya, membawa LCD kemana-mana. Ini masih apa namanya menjadi hal yang biasa. Tapi bagaimana sih penggunaan digitalisasi apa namanya bahan ajar di sini sesuai dengan tema kita pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana kebutuhan peserta didik? Yang pertama ini identifikasi kebutuhan ya teman-teman ya. Nanti identifikasi kebutuhan ini nanti kita klasifikasikan. Yang pertama ada peserta didik itu sendiri ya, sumber daya manusia sendiri dan sarana dan prasarana. Ada tiga apa namanya instrumen identifikasi kebutuhan yang akan kita lihat teman-teman. Setelah kita tahu, oh contohnya peserta didiknya rata-rata sudah punya gadget ini, sudah punya HP ya. Peserta didiknya sudah punya apa koneksi internet nih teman-teman ya. Oke, kita ingin mengembangkan proses proses pembelajaran menggunakan contohnya artificial intelligence contohnya ya. Kita membuat tadi seperti yang di apa namanya praktekkan di sesi awal tadi ya yang disampaikan oleh pemateri kita Bu Nurlita tadi kita apa namanya menyusun bahan ajarnya. Oh, tadi kan yang dicontohkan kan ini ya apa namanya? eh, Organ tubuh manusia tadi ya bisa dilihat dari 3D tadi dan lain sebagainya. Ini kebutuhannya. Sarana prasarana ya yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya kita sudah buat ya. Di rumah kita sudah buat pakai laptop dan lain sebagainya akan tetapi apa namanya di sekolahan tidak didukung dengan perangkat digital contohnya ya. LCD-nya apa namanya cuma satu lagi dibuat rapat contohnya. Nah ini kita memanage kapan ini ya waktunya yang tepat dan lain sebagainya. Ini ya kebutuhan identifikasi kebutuhan. Terus yang selanjutnya tahapan utama dalam pengembangan bahan ajar adalah penetapan tujuan. Jadi di sini pada proses pembelajaran capaian pembelajaran yang apa namanya sedang kita ngajar kelas berapa ini ya, mata pelajaran apa, temanya apa, eh, capaian C1, C2 sampai C6, capaian pembelajarannya apa ya dari apa namanya yang tertinggi kan C6 ya mampu mengkreasi ya itu nanti di kelas atas ya kelas 4, 5, 6 teman-teman. Setelah penentuan apa namanya tujuan di situ kita sudah mulai ini riset materi. Nah, jadi materi di dalam apa namanya tema contohnya tema tadi klasifikasi hewan berdasarkan makanannya ini teman-teman ya. Klasifikasi hewan berdasarkan makanannya, oh kita ambil nih ringkes saja ya. Herbie, Omni, Karni ya. Setelah itu riset materi yang kita butuhkan sesuai dengan capaian. Capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami perbedaan hewan berdasarkan makanan-makanannya. Selesai kita ambil apa namanya CP-nya, capaian pembelajarannya. Setelah riset materinya di apa namanya yang simple ya teman-teman ya seperti tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya penggunaan teknologi digital diharapkan peserta didik memiliki experience ya atau pengalaman langsung ketika pembelajaran tidak apa namanya eh, PowerPoint tadi ya PowerPoint itu poin poin yang memiliki power dalam kaidah materi tersebut ya. Tidak materi satu buku cuma dipaste-paste bukan seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya pemilihan metode ya. Pemilihan metode di sini proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran kita menggunakan metode apa? Kita pakai jigsaw learning, kita pakai snowball teaching and learning, kita pakai problem based learning dan lain sebagainya. Atau selanjutnya kita geser ke integrasi teknologi teman-teman. Ya, mohon diperhatikan integrasi teknologi di sini adalah bagaimana kita ya mulai ketika tadi sudah tahu nih peserta didik layak untuk kita kembangkan teknologinya ya. Sarana prasarananya memenuhi syarat untuk digunakan teknologi ya. Yang terakhir adalah sumber daya manusianya ya, SDM baik itu guru, siswa ya mendukung untuk
mengintegrasikan teknologi. Nah, di sini mulai kita susun ya, mulai kita gunakan. Terus proses selanjutnya adalah penyusunan materi ya, yang apa namanya penyusunan materi di sini diintegrasikan ya antara materi dengan teknologi. Jadi mulai ya tadi kayak apa namanya, mulai di-download gambar-gambarnya, mulai di-input materi-materinya. Proses-proses di sini apa namanya penyusunan materi dan integrasi teknologi bersamaan. Kira-kira materi ini ya tadi saya sampaikan. Herbivora ini contoh-contohnya adalah hewan-hewan yang eh, pemakan tumbuhan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita buat ya gajah itu nanti visualnya seperti apa ya, atau kita buat apa namanya VR tadi yang pakai ini ya gambarnya ya, yang pakai kacamata. Ada apa namanya gajahnya lewat dari samping atau datang ke kita dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya penggabungan antara integrasi teknologi dan penyusunan materi. Selanjutnya adalah uji coba lapangan. Di sini proses di mana setelah produk itu kita apa namanya susun, media kita apa namanya kembangkan, teknologi kita hadirkan pada proses pembelajaran, di sini uji coba lapangan. Yang terakhir nanti ada evaluasi bahan ajar. Pada evaluasi bahan ajar di sini teman-teman kira-kira proses yang apa namanya penggunaan teknologi, proses di mana kita eh, menyampaikan materi dengan kecanggihan teknologi ini malah mahasiswa apa namanya siswa yang ada di hadapan kita tambah kredit ya. Contohnya ya, kita sudah membuat video pembelajaran, akan tetapi LCD-nya tidak ada ya. Bu gurunya atau Pak gurunya hanya bawa laptop. Akhirnya laptopnya dibuka, dihadapkan ke peserta didik ya. Akhirnya satu kelas ruame bareng-bareng ke depan kelas. Nah, ini evaluasi. Oh, ternyata kurang apa namanya efisien proses pembelajaran menggunakan teknologi. Apa namanya sebaliknya ketika sumber SDM ya, sumber daya manusianya mumpuni, sudah bisa pembuat teknologi ya, eh, sarana dan prasarannya juga apa namanya capable, ada sarana dan prasarananya. Nah, ini evaluasinya pasti evaluasinya diharapkan evaluasi yang positif. Itu teman-teman ya tahapan dalam pengembangan bahan ajar. Ini teman-teman selanjutnya unsur bahan ajar ya. Teman-teman kalau kita sudah sering dengar apa sih ini bahan ajar ya, mungkin Bu Sulis, Pak Sabri ya, mungkin Pak Iqbal ya menyampaikan apa sih ini bahan ajar, apa sih bahan ajar. Bahan ajar kalau Bapak Ibu dosen menyampaikan bahan ajar, di mindset kita, bahan ajar itu ada silabus, ada RPP atau modul ya. Kalau yang merdeka sudah menggunakan modul ajar, kalau yang masih apa namanya kurikulum yang sebelumnya masih rencana pelaksanaan pembelajaran. Program semester, Promes, Prota, program tahunan ya. Di situ ada buku jurnal, buku penilaian ya, media pembelajaran, modul di sini adalah proses ini ya, apa namanya, proses penyampaian materi ya, dan yang terakhir adalah bank soal. Ini unsur-unsur yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan tadi saya sampaikan digital learning. Oke, selanjutnya teman-teman ya, teman-teman mengapa sih ya bahan ajar itu harus yang inovatif, inovatif ya, inovatif dan berbasis teknologi. Ya, teman-teman, kita tahu semua, mohon diperhatikan sebentar, kebutuhan zaman ya, kebutuhan zaman menuntut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tadi seperti yang saya sampaikan, eh, memenuhi keinginan Gen Z ya, untuk menyuguhkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di sini teknologi adalah alat. Teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir pada proses pembelajaran ya. Tujuan utamanya tetap meningkatkan hasil belajar teman-teman. Tadi pesan yang apa namanya terakhir disampaikan adalah bagaimana peserta didik ya ketika kita
hadirkan teknologi pada proses pembelajaran ya, teman-teman ya. Kita jangan berpusat atau satu-satunya proses pembelajaran ini nanti menggunakan teknologi semata ya. Kita tetap harus menyiapkan hidden kurikulum atau kurikulum ketika nanti mungkin mati lampu ya. Ketika nanti jaringan internet down. Ketika nanti mungkin LCD-nya dipakai oleh apa namanya kelas lain atau oleh guru lain, kita masih proses pembelajaran masih berjalan teman-teman. Itu hierarkinya ya. Proses pembelajaran menggunakan teknologi ini bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap meningkatkan hasil belajar. Peserta didik mengajak ya, mengajak contohnya guru mengajak peserta didik untuk bermain peran contohnya. Ayo teman-teman ya, kita sekarang melaksanakan proses pembelajaran. Materi kita temanya klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Ya, sekarang kita bagi kelompok herbivora, omnivora, dan karnivora. Contohnya, teman-teman ya. Silakan kelompok ini contohnya ya, contohnya. Kita tadi sudah membuat media, kita sudah membuat video pembelajaran, kita sudah menyiapkan apa namanya virtual learning, kita sudah membuat proses pembelajaran pakai VR, AR dan lain-lainnya tadi ya, AR yang lainnya tadi. Tapi ketika saat proses pembelajaran tiba-tiba mati lampu. Nah, hidden kurikulum atau kurikulum yang harus kita keluarkan atau proses pembelajaran yang harus kita apa namanya hadirkan tanda kutipnya adalah meningkatkan hasil belajar. Jadi ketika kita ketemu ya, kita sebagai pendidik di hadapan kita adalah mahasiswa atau siswa, peserta didik teman-teman ya. Proses pembelajaran ini capaian pembelajarannya apa ya? Harus kita garis bawahi ya meskipun mati lampu meskipun tiba-tiba laptop mati jaringan tidak ada proses pembelajaran must go on. Nah, tadi contohnya kita bagi kelompok ya teman-teman ya kita akan belajar mengenai klasifikasi hewan berdasarkan makannya tetap proses pembelajaran berjalan yang pertama proses pembelajaran masih berpusat kepada peserta didik student centered ya kita mengharapkan apa namanya peserta didik memiliki experience pada proses pembelajaran tersebut. Contohnya nanti dibagi ya, ada kelompok herbivora, kelompok karnivora, kelompok omnivora. Silakan teman-teman, jumlahnya berapa ini? Herbivora 10 orang ya. Silakan setiap siswa harus apa namanya menyebutkan kira-kira kelompok hewan apa yang masuk golongan herbivora. Ayo, hewan-hewan yang makan tumbuh-tumbuhan ya. Apa silakan. Intinya capaian pembelajaran terpenuhi dulu teman-teman. Meskipun teknologi ini sudah kita buat, tapi ya tadi saya sampaikan jangan sampai proses pembelajaran itu tidak berjalan. Selanjutnya ya, tantangan di era digital, revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Peserta didik adalah digital native ya. Yang perlu digarisbawahi adalah yang membutuhkan materi yang relevan dan interaktif. Ya, proses pembelajaran tidak hanya apa namanya satu arah. Proses pembelajaran harus apa namanya tadi saya sampaikan student centered. Proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Proses pembelajaran peserta didik harus apa namanya melibatkan proses pada kegiatan belajar mengajar. Terus selanjutnya mendukung pembelajaran mandiri, self regulated learning, di mana peserta didik ya bahan ajar dapat diakses kapan saja, di mana saja dan fleksibel. Itu teman-teman apa namanya mengapa kita harus melek akan teknologi karena proses pembelajaran di era digital ini kita harus mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mudah untuk peserta didik kita. Selanjutnya, nah ini ya teman-teman ya, model pengembangan. Kita tadi sudah belajar mengenai apa sih itu bahan ajar, tahapan-tahapannya ya, teman-teman ya. Terus setelah itu kenapa dibutuhkan apa namanya
proses pembelajaran menggunakan teknologi. Ini ada beberapa model pengembangan, teman-teman. Model pengembangan di sini, tapi model pengembangan pembelajaran. Ini saya ambil sampel dua saja, teman-teman. Di sini ada ADI ya, terus selanjutnya pakai Azure. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ada beberapa ya, ada beberapa apa namanya model pembelajaran, ada D4, ada R&D, Research and Development-nya punyanya apa namanya, Borg and Girl ya, itu masih ada banyak lagi. Tapi dua ini yang menurut kita, beberapa teman-teman yang lain, level pengembangan kita sebagai seorang pendidik ya, ini level pengembangan yang relatif rasional ya, tidak butuh survei seperti apa namanya, pengembangan teknologi apa teknologi pertahanan dan lain sebagainya, teknologi persenjataan tidak. Tapi di sini lebih kepada pengembangan dalam hal pendidikan, teman-teman. Yang pertama adalah ADI. Nanti kita bahas dua ya, ADI sama Azure. Yang pertama ADI, teman-teman ya. ADI ini adalah model yang sangat populer ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar model ADI. Itu adalah yang pertama. Ini singkatan ya, teman-teman ya. Analisis ya, desain. Wah, ini tipe ini ya. Desain, pengembangan dan implementasi. Ini teman-teman, singkat ya teman-teman ya. Awal perkembangan ADI merupakan suatu gagasan yang dikembangkan dari FSU, Florida State University, untuk mengatur proses dalam perumusan instructional learning ya. Pada pelatihan pertama ini militer. Ya, salah satu fungsi ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur, serta program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang disampaikan oleh Branch, Robert, dan Mary tahun 2009. Teman-teman, ADI adalah analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. Ya, analisis ini yang pertama ketika kita ingin mengembangkan bahan ajar ya. Yang pertama analisis ini hampir sama tadi ya, yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya. Tahapan apa namanya? Kalau ini ada 8, kalau ADI lebih simpel lagi ya, lebih simpel lagi. Kalau ADI itu ada ini ya, ada 5. Yang pertama analisis ya. Kita bahas dulu analisis. Analisis kebutuhan di sini hampir sama ya. Jadi menganalisis kebutuhan teknologi apa yang akan kita hadirkan pada proses pembelajaran, teman-teman. Ya, proses pembelajaran di sini apakah full learning, apa namanya, digital learning contohnya, kita proses pembelajaran yang murni menggunakan digital secara penuh, ya. Kita menghadirkan video pembelajaran, kita menghadirkan apa namanya, active learning digital, pakai VR ya dan lain sebagainya. Itu analisis. Kalau kita ngomong analisis ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama aspek apa namanya, sumber daya manusianya ya, dari peserta didik, guru-gurunya. Terus yang kedua adalah aspek prasarana, sarana dan prasarananya ya teman-teman ya. Itu jadi sarana dan prasarananya memenuhi, dan SDM-nya itu SDM yang layak untuk apa namanya kita hadirkan pada proses pembelajaran itu menggunakan digital ya. Selanjutnya ini desain. Nah, kalau kalau yang ini model ADI langsung mendesain apa namanya, kira-kira materi yang akan kita kembangkan menggunakan materi apa ini teman-teman ya. Materinya langsung kita susun, diringkas materinya, setelah itu develop ya. Di develop itu adalah bagaimana development ya di sini ya. Development adalah di mana peserta didik apa namanya, eh, mulai develop sini ya, peserta didik mulai mohon maaf, guru ya, dalam hal ini guru mengembangkan materi yang diharapkan implementasinya dengan teknologi. Itu seperti apa, teman-teman?
Ya, itu develop. Terus selanjutnya setelah materinya disusun, teknologinya sudah dibuat, teman-teman ya. Selanjutnya adalah implementasi. Implementasi pada proses pembelajaran ya. Ketika kita melaksanakan implementasi pada proses pembelajaran di sini sambil di ini ya, teman-teman ya, sambil dilihat kira-kira peserta didik kita memahami materi yang kita sampaikan ya, ataukah dengan menggunakan digital ini dengan penggunaan apa namanya teknologi artificial intelligence ya, dengan teknologi digital, dengan AR, VR, dan lain sebagainya ini peserta didik malah kondusif atau malah seenaknya sendiri. Ini harus dilihat pada proses implementasi. Selanjutnya nanti ketika proses evaluasi apa namanya implementasi ini berjalan ya, yang terakhir adalah evaluasi ya, ini ya teman-teman ya, yang terakhir adalah evaluasi. Pada proses evaluasi di sini kita lanjut atau tidak penggunaan digital ini, atau mungkin kita kurangi intensitas apa namanya tidak full digital ya. Kita mix metode ya, metode pembelajaran kita modelnya di antara digital dan proses pembelajaran yang apa namanya kontekstual biasanya ya. CTL pakai menggunakan contextual teaching dan learning. Nah, ini diharapkan nanti peserta didik lebih ini ya, lebih apa namanya proses pembelajarannya lebih mengena ya, tidak harus apa namanya disuguhi saja, dilihat videonya ya, eh, dinikmati videonya digital ini, akan tetapi hadirnya peserta didik pada proses pembelajaran kurang, teman-teman. Ya, kalau full menggunakan digital. Oke. Selanjutnya ini ya teman-teman ya setelah apa namanya Adi ini fase-fasenya ya ini apa namanya proses-prosesnya ya teman-teman ya proses-proses menggunakan ADI teman-teman ya. Ini fase yang pertama ya fase terus yang kedua kegiatan yang kedua yang terakhir adalah nanti output ya teman-teman ya. Yang pertama adalah analis ya analisis apa sih proses apa namanya analisis yang apa eh, analisis di sini tadi berulang kali saya sampaikan, kita tahu ya, yang pertama karakter peserta didik, gaya belajar, analisis materi dan kurikulum ya. Terus outputnya di sini ada tujuan pembelajaran, profil peserta didik sendiri ya, siswa dan kebutuhan materi ya. Itu analisis. Yang kedua adalah desain. Fase desain di sini apa sih kegiatannya di mana kita sebagai pendidik merancang struktur ya dan alur kita kira-kira nanti proses pembelajarannya dimulai dari mana. Kontennya seperti apa, jenis teknologi dan media pembelajarannya yang akan kita hadirkan nanti seperti apa teman-teman. Ya, hasilnya adalah storyline ya, flowchart atau blueprint produk. Nah, ini sudah mulai desain sudah ketemu ya, develop yang ketiga adalah development ya. Di sini adalah pengembangannya, merealisasikan rancangan menjadi produk bahan ajar yang eh, sudah menggunakan apa namanya digital tadi saya sampaikan ya. Produk konkret bahan ajar di sini output atau hasilnya. Terus selanjutnya yang nomor 4 adalah implementasi. Implementasi di sini uji coba atau proses penerapan pada kegiatan belajar mengajar di kelas teman-teman ya. Terus selanjutnya outputnya adalah data dan efektivitas penggunaan media itu. Efektif atau tidak, tadi saya sampaikan kita menggunakan media tapi malah tidak kondusif ya. Sarana dan prasarana tidak memenuhi ya. Contohnya tadi kita sudah membuat video pembelajaran ya, tapi ternyata di laptop, tapi ternyata LCD-nya tidak bisa, LCD-nya dipinjam kelas lain ya, atau buat rapat yayasan contohnya ya. Akhirnya kan pakai laptop, ya laptopnya dibalik,
dilihat satu kelas ya. Akhirnya kan kurang kondusif, teman-teman. Ini implementasi. Yang terakhir, evaluasi ya, teman-teman ya. Evaluasi mengukur efektivitas dan merevisi produk, laporan evaluasi. Itu teman-teman. Terus apa namanya? Selanjutnya ya, teman-teman ya. Selanjutnya ini model ini kita agak cepat ya. Model yang selanjutnya adalah Azure ya. Ini beda dengan yang ADI tadi. Yang ADI tadi hanya 5, kalau yang Azure ini sampai 6 ya. Analisis learning ya. Analisis adalah analisis peserta didik. Ini hampir sama semuanya rata-rata. Sebelum kita mengembangkan media, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan model pembelajaran, yang pertama analisis kebutuhannya apa. Research and development punyanya Bob and Girl itu juga seperti itu, analisis dulu. Yang ADI juga seperti itu, yang Azure juga seperti itu, teman-teman. Jadi analisis di hadapan kita peserta didik ini siap atau tidak ketika kita mengembangkan apa namanya proses belajar menggunakan artificial intelligence atau VR, AR, dan lain sebagainya. Ya. Terus selanjutnya adalah state object atau menetapkan tujuan. Ini ya, state object. Terus yang apa namanya? Yang ketiga adalah select method ya. Kita memilih metode media pembelajaran ya atau materi-materi yang tepat untuk kegiatan belajar yang efektif. Terus selanjutnya adalah utilize media and material. Di sini adalah pemanfaatan media pembelajaran dan materi ajar yang efisien pada proses pembelajaran, tidak terlalu panjang, tidak terlalu membosankan ya. Agar peserta didik tadi saya sampaikan proses kegiatan belajar peserta didik ini tahu apa namanya experience atau pengalaman peserta didik. Kita sering dengar ya teman-teman ya, experience is the best teacher ya, pernah dengar ya itu ya. Jadi ketika peserta didik ini memiliki pengalaman pada kegiatan belajar mengajar, dan dari pengalaman tersebut dia memiliki knowledge, pengetahuan yang didapatkan pada kegiatan belajar tersebut ya, nanti ketika dia sudah mendapatkan pengetahuan ini akan terngiang-ngiang ya, akan menjadi sebuah pengalaman yang dimana oh saya belajar tentang hewan ini makanannya apa saja itu dari Kak Sabri contohnya ya. Ini akan terngiang-ngiang proses pembelajarannya karena contohnya peserta didik ya, tadi saya sampaikan meskipun tidak menggunakan digital teman-teman ya, apalagi menggunakan digital ya, oh lebih seru ya. Oh di sini ada apa namanya hewan peliharaan kita, contohnya. Oh datang ini hewan peliharaan kita datang dari depan. Oh ini kita punya kalau pakai VR ya, teman-teman mungkin pernah ya ngegame pakai VR. Nah ini materinya bisa kita apa namanya isi VR ini bisa kita isi pakai video apa namanya kan lebih ini ya lebih dekat ya. Eh, Kejadiannya itu lebih di depan muka kita. Terus volume suaranya di kuping kita langsung ya di telinga kita langsung ini ya. Terus selanjutnya adalah required ya atau partisipasi peserta didik. Ini bedanya dengan yang ADI tadi. Kalau Azure di sini ada requiring atau partisipasi langsung pada kegiatan belajar mengajar. Ketika peserta didik dihadirkan langsung, oh tahu ini loh ya, ternyata hewan peliharaan. Saya kan biasanya kan teman-teman kalau di pendidikan dasar ya, kalau di MI atau SD, ayo teman-teman ada ini ya, apa namanya? eh, Kegiatan eksplorasi ya. Teman-teman, ya di rumahnya siapa yang memiliki hewan peliharaan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan ya. Nanti ada, "Oh, Pak, saya punya kambing, Pak. Pak, bapak saya punya sapi ya. Bapak saya punya kucing ya. Pak, saya punya hewan peliharaan kelinci ya. Pak, di rumah saya ada banyak cicak itu hewan peliharaan atau bukan contohnya." Ya, nanti peserta didik akan menyebutkan ya, menyebutkan pengetahuan yang ada di benaknya. Oh, ternyata hewan peliharaan apa namanya saya yang sering kita tahu ayam contohnya ya ternyata dia itu pemakan segalanya. Pak saya punya hewan ayam, ayo siapa yang ayam geser ke sana. Oh kenapa ayam kok malah digeser, ternyata ayam tidak hanya omnivora ya, apa namanya omnivora ya, tidak hanya herbivora, tidak hanya karnivora, tapi dia pemakan segalanya. Dia adalah masuk
klasifikasi hewan berdasarkan makanannya, pemakan segalanya. Akhirnya tahu, oh ayam itu ternyata, oh iya kadang-kadang ayam itu makan rumput, kadang-kadang itu ada pasir di apa namanya, digali-gali dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya, require. Jadi partisipasi langsung pada proses pembelajaran, partisipasi peserta didik. Yang terakhir adalah evaluate dan revise kalau ada ya, mengevaluasi dan melakukan revisi ya ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini model Azure, ini saya bahas sebentar, dikenalkan oleh Heinich ya dan Moleda. Dan terakhir adalah Russell, dikembangkan tahun 93 sebagai paduan menggunakan desain instruksional untuk mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran. Ini teman-teman ya, kenapa Azure itu singkatan dari analis, analis learning ya, analisis learners, learners itu apa namanya? Orang yang belajar, peserta didik lah ya, peserta didik. State objektif ya, menetapkan tujuan ya, seleksi metode di sini adalah memilih metode ya, menentukan media pembelajaran yang tepat di metode tersebut dan materi ya. Terus selanjutnya utilize media and material ya, di sini pemanfaatan ya, penggunaan media dan materi. Require di sini adalah partisipasi, tadi saya sampaikan. Yang terakhir adalah evaluasi ya. Terus selanjutnya, nah ini ya, strategi kunci pengembangan bahan ajar. Teman-teman, ada 5 poin yang perlu diperhatikan ya. 5 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, poin strategi yang pertama adalah personalisasi pembelajaran, adaptive learning ya, teman-teman. Di sini ketika kita menggunakan data dan teknologi, misal ya, artificial intelligence ya, untuk menyesuaikan tingkat kesulitan dan konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Ketika kita ingin mengembangkan bahan ajar, strateginya yang pertama, tingkat kesulitan dalam menggunakan apa namanya, teknologi ini, kita sebagai guru yang buat malah kesusahan contohnya ya, kita harus registrasi, harus bayar, harus menjadi member dan lain sebagainya. Kita cari yang mudah karena proses pembelajaran tidak hanya minggu ini saja, ya. Proses pembelajaran terus akan kita apa namanya, berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah integrasi multimedia interaktif. Kenapa multimedia, teman-teman? Ya, yang pertama menggabungkan teks, ya, audio, gambar, video, dan animasi untuk menciptakan pengalaman belajar menarik. Kalau proses pembelajaran ini kita apa namanya, hadirkan di tengah-tengah peserta didik. Contohnya, teman-teman, kita belajar ya, kita masuk kelas. Datang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Biasa ya teman-temannya. Tapi begitu kita masuk ya, eh, di hadapan kita, kita sudah membawa media pembelajaran. Contohnya kita membawa alat peraga, anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia, kalau di peserta didik itu kan kayak apa namanya, anatomi tubuh ya, biasanya tengkorak gitu ya. Terus di dalamnya ada yang lengkap itu ya, ada hatinya, ada jantungnya ya, ada apa namanya, ginjal, ada lambung dan lain sebagainya. Kita masuk digendong media pembelajaran tersebut ya. Peserta didik langsung di hadapan kita, weh, Pak Sabri bawa apa itu? Diam semuanya ya. Teman-teman, proses pembelajaran pada kesempatan hari ini kita akan belajar anatomi tubuh manusia contohnya. Tapi kita bawakan media pembelajaran. Nah, berbeda experience atau pengalaman yang didapatkan pada proses pembelajaran berbeda, teman-teman. Ya. Terus selanjutnya desain yang user friendly itu adalah mudah digunakan, teman-teman. Ya, memastikan tata letak, ya, navigasinya jelas, bahan ajar digital juga ini ya jelas dan intuitif agar tidak membebani kognitif siswa. Kognitif siswa itu pelajaran yang akan didapat apa namanya, malah bingung sendiri dengan apa ya, nginstal apa aplikasinya, kita harus download dulu. Proses pembelajaran malah kurang efektif, teman-teman.
Terus selanjutnya sebelum terakhir ya pemanfaatan platform online ya atau LMS di sini Learning Management System ya LMS bisa pakai Google Classroom ya, Moodle, pakai untuk distribusi ya pengelolaan dan penilaian otomatis. Yang terakhir adalah berbasis project teman-teman ya dan masalah. Jadi mengembangkan bahan ajar mendukung model pembelajaran aktif seperti Project Based Learning, PJBL, atau PBL, Project Based Learning, teman-teman. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bahan ajar yang inovatif dan berbasis teknologi, teman-teman. Ya, yang pertama mungkin teman-teman bisa ya proses pembelajaran yang menggabungkan tidak fully digital ya, tapi apa namanya kita menghadirkan pembelajaran ini dengan bantuan digital, akhirnya kegiatan belajar mengajar ya perangkat pembelajaran kita lebih menarik, teman-teman. Yang pertama modul interaktif atau flipbook. Flipbook itu biasanya kita ingin belajar. Jadi bukunya gambarnya, contohnya ya, gambarnya itu lebih menarik. Jadi nanti bisa diwarnai dan lain sebagainya. Atau pop up book ya. Buku kalau dibuka nanti gambarnya, oh hewan-hewannya lebih 3D. Nah itu teman-teman bisa menghadirkan tersebut ya. Modul digital ya, membuat video, kuis dan simulasi. Atau aplikasi edukatif pakai quiz atau Kahoot. Ini teman-teman bisa ini ya apa namanya ini yang gratis-gratis yang saya apa namanya yang saya kasih. Kalau yang apa member yang pro tadi bayar kita pakai gratis-gratis. Ya, terus itu yang multimedia interaktif. Video animasi ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pakai Putun ya. Ini video animasi mudah, ini mudah dan gratis teman-teman ya. Kalau susah cara buat video pakai Putun. Nah, itu mudah banget ya. Dan nanti bisa di share di HP kalau sudah menjadi ya. Menjelaskan konsep abstrak misalnya potensi proses ya, fotosintesis tadi seperti contoh ya, fisika partikel menjadi visual yang lebih mudah dicerna atau video interaktif pakai Edpuzzle ya, video yang disisipi pertanyaan dan mungkin catatan-catatan di tengahnya, teman-teman. Ini contoh-contohnya ya. Ini produk juga produk konkret teknologi imersif. Nah, ini seperti yang tadi ya, yang kedua ini seperti yang dicontohkan oleh materi kita yang sebelumnya, pemateri kita yang sebelumnya apa namanya yang berbasis pada apa namanya Bu Nurlita tadi ya berbasis pada argumen reality ya AR atau aplikasi yang memvisualkan objek menjadi tidak dia cerita ya Bu apa namanya Nurlita beliau download sepatu biasa tapi ketika di apa namanya di menggunakan apa namanya argumen reality atau AR itu sepatunya bisa 3D atau beliau mendownload jantung tadi contohnya. Jantung itu biasa satu sisi, tapi ketika pakai argumen reality bisa 3D ya tadi ya, bahkan bisa bergerak-gerak dan lain sebagainya. Atau virtual reality VR ya, VR ini simulasi lingkungan nyata. Jadi contohnya ya, kita ingin menghadirkan simulasi seperti apa sih kenampakan mata pelajaran IPAS ya teman-teman ya. Kenampakan alam ada Gunung Merapi. Nah itu kita visualkan pakai video tapi nanti ditransfer di pakai VR. Ini seperti digambar teman-teman ya. Anak SD bisa menggunakan oh seperti ini ya gunung meletus ya. Awas lari lari lari. Ada larva dan lain sebagainya. Jadi pengalamannya lebih apa namanya lebih nyata teman-teman. Nah, terus selanjutnya pakai bahan ajar ya, berbasis AI, bisa pakai chatbot edukatif ya. Di sini adalah asisten virtual ini tadi yang dicontohkan tadi ya. Buatkan apa namanya contoh pembelajaran. Nah, ini dibuatkan sendiri nanti. Sistem pembelajaran adaptif di sini ada materi yang diatur secara otomatis berdasarkan kemampuan peserta didik, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Terakhir ya teman-teman ya diperhatikan ini saya sampaikan ya. Beberapa kali saya menyampaikan materi mengenai perkembangan teknologi, tapi kita harus memahami teman-teman. Di sini saya sampaikan ada Kufadis bahan ajar berbasis teknologi. Saya bacakan teman-teman, tolong diperhatikan. Dengan kecanggihan teknologi, setiap pendidik yang profesional
mengharapkan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai pendidik wajib, teman-teman, ya, menyiapkan diri kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau adalah menantu Sohibul Bait dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya mengajarkan tentang uh, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi mengajarkan tentang bagaimana kita mendidik peserta didik kita dalam Islam. Yang pertama, ajarkanlah anakmu sesuai dengan tuntutan zamannya. Itu kewajiban kita. Baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai seorang pendidik yang profesional. Zaman mereka nanti ya, proses apa namanya, kita tidak membayangkan ya, zaman proses pembelajaran kita bisa apa namanya sharing ilmu pengetahuan lintas apa namanya waktu contohnya teman-teman. Eh, Sekarang saya berada di Jawa Tengah di Kudus ya, teman-teman berada di Kalimantan, tidak terbatas oleh apa namanya tempat, tidak terbatas oleh waktu. Jadi penggunaan teknologi itu kita butuhkan teman-teman ya. Ini tidak kita pungkiri ya. Sejenak ya, jangan melupakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ya. Akan tetapi proses pembelajaran itu menjadi sebuah keniscayaan ya teman-teman ya, di mana yang menyeliputi kita di situ ada kesenjangan digital karena yang pertama akses yang tidak merata ya. Jangan sampai kita menggunakan digital contohnya, oh itu nggak paham, nilainya malah turun teman-teman ya. Jangan sampai kita menghadirkan proses pembelajaran dengan digital. Akan tetapi sebagian besar peserta didik, contohnya ya, rumahnya tidak ada akses internet, akhirnya tidak bisa belajar ya. Eh, Apa namanya proses pembelajaran kita buat online, akhirnya banyak yang tidak masuk. Nah itu kita akan apa ya muncul kesenjangan ketika kita menggunakan digital secara penuh ya. Di situ seperti ya penggunaan media sosial, kendala teknis, ya, koneksi internet, potensi isu privasi, serta keamanan data. Di sisi lain, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial dan emosional, ya, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan karakter secara holistik. Teman-teman, ya, saya secara pribadi ketika mengajar di dalam kelas itu apa namanya kita tahu tahap perkembangan karakter peserta didik itu detik perkembangannya seperti helian nafasnya. Itu kita tahu. Tapi kalau Zoom contohnya ya, online, ketika kita ngajar online tidak bisa, kita mengembangkan karakter peserta didik tidak bisa. Contohnya ketika di hadapan kita peserta didik apa namanya di hadapan kita paham, kan ada gestur ya, apa namanya gestur, oh peserta didik mengangguk-nganggukkan muka, contohnya apa namanya matanya tertuju kepada kita ya, apa yang kita sampaikan dengan ekspresi, dengan tekanan bahasa dan lain sebagainya itu bisa kita sampaikan. Tapi ketika digital datar teman-teman ya, digital datar, kita tidak bisa tahu detik perkembangan peserta didik secara digital. Makanya kita harus tahu mungkin ini ya kekurangan ketika kita Zoom seperti ini ya, mungkin saya menyampaikan materi dengan apa namanya dengan semangat dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa siapa yang tahu ya, sambil apa namanya ngopi contohnya ya, sambil santai karena ini siang-siang ya, sambil tidur-tiduran kan kita tidak tahu ya teman-teman ya. Yang penting dasarnya adalah bagaimana proses pembelajaran ya, proses pembelajaran dan eh, yang kita ajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Baik itu teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini kita sudah apa namanya menyampaikan materi mengenai seperti apa sih pengembangan belajar ajar yang inovatif berbasis teknologi di sekolah dasar, model dan strategi dan produk-produk kira-kira seperti apa sih produk konkret pada proses pembelajaran menggunakan digital. Baik, itu saya apa namanya? Saya kira materi yang saya sampaikan sudah cukup ya. Mungkin bisa dilanjut dengan mungkin diskusi seperti apa perkembangan penggunaan digital mungkin atau teman-teman mahasiswa seperti apa proses
ini ya penyampaian materi yang disampaikan oleh sebagai bekal nanti ya kalian sebagai seorang pendidik calon pendidik yang profesional di bidang pendidikan dasar kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan monggo kita diskusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator kepada Bapak Sabri MPDI waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih pada narasumber Bapak Dr. Husni Mubarak. Kita beri aplaus dulu untuk beliau dengan materinya yang luar biasa pada Terima siang kasih. hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Dari materi yang disampaikan beliau tadi, kita beberapa poin itu dapat kita ambil ya bahwa teknologi itu bisa membantu dalam pembelajaran ya. Kalau pada zaman sekarang banyak siswa dan mahasiswa mungkin ketergantungan dengan teknologi, tapi nanti ketika di lapangan teman-teman mahasiswa menjadi guru, tidak mesti di tempat kita itu saprasnya atau teknologinya mendukung. Jadi eh, bukan berarti tidak bisa melaksanakan pembelajaran ketika teknologi itu tidak ada. Di sini kami mencoba menyampaikan bahwa beberapa teknologi itu sudah berkembang dan Anda bisa memanfaatkan ya kadang tanpa membuat ya kita sudah disediakan websitenya, ya, aplikasinya gitu loh. Tinggal kita ambil template-nya. Nah, pengetahuan itu yang mesti dikuasai oleh teman-teman ketika nanti menjadi guru ya di sekolah gitu. Sudah ada pengalaman lah tentang itu agar pastinya kalian berbeda ya. Karena kan zamannya berbeda dengan sekarang guru-guru yang guru-guru kalian ya mungkin dulu ketika di sekolah itu pasti berbeda. Oke. Nah, kemudian beliau tadi juga menyampaikan bahwa pengembangan itu tidak bisa mengembangkan semau kita. Nah, saya sukanya indie, nggak bisa kayak itu ya. Ada tahapan. Yang pertama tadi yang paling penting adalah analisis kebutuhannya. Siswanya itu perlunya apa sih, gaya belajarnya bagaimana, tujuan pembelajarannya itu perlunya apa, gitu. Kemudian materinya bagaimana, sehingga nanti itu akan menyesuaikan dengan misalkan media pembelajaran yang digunakan. Jadi tidak ada media pembelajaran yang paling bagus tuh tidak ada. Dia mengikuti misalnya tadi tujuan pembelajarannya apa. Misalkan dia mintanya kognitif ya, sesuaikan dengan kognitif, sesuai dengan psikomotorik, dengan afektif. Nah, itu. Oke. Kemudian tentunya pengembangan ini diharapkan adalah untuk meningkatkan hasil belajar ya. Hasil belajar tidak melulu nilai tadi ya, tapi juga sikap, keterampilan, meskipun dia bahan ajar. Bahan ajar itu bukan seperti buku paket, bukan dia lengkap ya. Bahan ajar itu lengkap. Jadi tidak seperti buku yang seperti biasa. Nah, tadi ada dikenalkan model ADI ya. Ini Pak Dokter di sini yang terkenal itu memang di Win Palangkaraya pun ADI dokternya paling banyak digunakan. Dulu menggunakan yang model boot and girl itu agak kesulitan mahasiswa 10 langkah itu ya. Nah, kadang juga di sini menggunakan 4D Pak Dokter. Jadi lebih ringkas lagi kan ya yang 4 itu. Yang 4 langkah yang 4D ini ADI atau 4D biasanya yang dikenalkan oleh para dosen untuk mahasiswa kalau penelitiannya tentang pengembangan. Kemudian semua ini untuk mendapatkan experience tadi ujar pematerinya. Pengalaman siswa, pengalaman itu lebih apa namanya mendapat perhatian dan ingatan yang lebih lama di siswa ketika belajar. Nah, yang terakhir tadi mungkin adalah yang kami ingat tadi mungkin ujar beliau mendidik anak itu sesuai dengan zamannya ya. Apa dokter ya kalau tidak salah tadi ya terus nih yang terakhir ya. Ya, ini dalam rangka juga kami ini melaksanakan kegiatan ini dalam rangka nanti mudah-mudahan ketika teknologi itu mulai berkembang, apa namanya teman-teman mahasiswa juga sudah mengikuti
ya tidak tertinggal. Lucu kalau kalian nggak ngerti, paling dasar Microsoft, nggak ngerti Microsoft jangan. Ya PowerPoint, Office, Excel, sekarang sudah pakai Canva orang. Ya, jadi harus mengikuti zaman itu. Kalau saya di kelas, Pak Dokter, saya ajari menyalakan LCD proyektor, mengoneksikan. Masa nggak bisa kata saya mengoneksikan LCD? Janganlah, kayak itu malu nanti dosen media pembelajarannya. Ya, presentasi, proposal, sama skripsi nggak bisa nyalakan. Nah, itu saya kasih tahu juga gimana cara mengoneksikan, nah, nyambungkan gitu pada mahasiswa. Nah, ini mungkin nanti ada apa namanya, silahkan pertanyaannya ya, atau bagaimana gitu. Baiknya kalau saya atau bagaimana ketika mengajar ini itu boleh ditanyakan ya. Silakan angkat tangannya ya. Kalau di kelas kan rame itu tanya. Nah, sini coba tanya juga. Tidak apa-apa belajar bertanya ya. Kalau salah ya tidak apa-apa, nanti diluruskan. Siapa yang mau tanya? Robiatul Adawiyah? Yang nanya? Siapa? Ya, siapa? Silvi? Luar biasa ternyata Pak Sabri ini ya, dosen media pembelajaran ya. Ya, di- diminta untuk Aduh, mengampuni. Eh, kalau kita kalau kita kalau kita mendengar Pak Sabri menyampaikan apa namanya materi itu rasanya teduh gitu. Kalau saya mungkin tadi cowopet banget ya. Beda dengan Pak Sabri menyampaikannya itu eh, step step by stepnya itu teduh gitu ya. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan ya ada juga ya Pak Dokter Husni, ya, Pak Iqbal, Pak Luyo tadi ya hadir ini. Terima kasih Wes, bisa berhadir. Kami terbatas ya. Kawan-kawan, teman-teman terbatas ini Zoom-nya 100. Mungkin mintanya kemarin Bu Sulis 100 ya. Ada yang 500, ada yang 1000. Tapi mungkin kapasitasnya memang kemarin 90, jadi ya mintanya 100. 90 mahasiswa maksudnya. Jadi mintanya cuma yang 100 ke TPD-nya. Oke, silahkan kalau ada siapa yang sering nanya ini Salia, Bani Lira, misalnya Selfie, ya Rabiato, silakan pertanyaannya. Izin Pak. Ya siapa? Halis. Ah, ya saya Halim. Nggih. Oke, bisa nyalakan kamera? Halis dari Bima. Ya, ini masih kami Nyalakan dari kamera kak Bima. ini Pak. Udah nyala ya? Oh, berarti sinyalnya. Nggak Ini apa-apa. mahasiswa kami dari Bima ini, Pak. Ya, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, kepada Ibu Sulis, Pak Sabrina, Bapak Husin Mubarak. Yang saya hormati juga kepada kawan-kawan yang telah berhadir juga pada rapat siang hari ini. Nah, jadi saya ingin bertanya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sabrina, maaf Pak, Bapak Husin Mubarak ya, Ya, Pak Husni Mubarak. Bapak Husin Mubarak tentang teknologi media ajar berbasis teknologi. Nah, di era revolusi dari era 1.0 sampai di era 5.0, yang mana dulu 1.0 itu pertama kalinya ditemukan apa itu mesin uap. Nah, di pertama kalinya ditemukan mesin uap dan perkembangan 2.0 3.0 itu sampai pada pasca 3.0, saat itu ditemukan semacam alat elektronik. Nah, sampai era 4.0 itu yang mana perkembangan teknologi di era 4.0 itu sangat pesat. Nah, contoh AI, ChatGPT dan lainnya. Nah, jadi pertanyaan saya ini adalah akankah efektif diterapkan media ajar berbasis teknologi sedangkan kita ini tahu bahwa jangankan akses jaringan atau sinyal, masih banyak daerah-daerah Indonesia, masih banyak di daerah-daerah Indonesia, infrastrukturnya tidak merata dan apa itu tidak merata dan banyak masih desa-desa tidak terhubung
listrik. Nah, itu Pak. Dan yang kedua lagi Pak, bagaimana para pendidik yang usianya tidak produktif lagi untuk mengikuti atau ya tidak produktif lagi untuk mengikuti perkembangan teknologi ini, Pak. Nah, mungkin itu, Pak. Ya, sudah. Mungkin itu, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dr. Husni dijawab langsung atau kita tampung dulu? Kita langsung jawab ya. Oke, Luar silakan. biasa. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa dari Mas Halis ya. Ya, Tadi kita Mas. diajak ke flashback perkembangan teknologi dari 1.0 ya, dari mesin uap sampai apa namanya listrik sampai elektronik. Yang terakhir adalah 4.0 ya. Di sini sudah penggunaan internet, teman-teman. Pertanyaan yang disampaikan tadi, akankah efektif ya ketika kita menggunakan apa namanya bahan ajar yang berbasis digital, akan tetapi di beberapa pelosok negeri kita masih proses apa namanya digitalisasi, bahkan listrik kurang merata dan lain sebagainya. Apakah akan efektif? Gini teman-teman, terima kasih ya Mas Alis tadi dari Bima ya. Yang pertama efektif atau kurang efektif kita sebagai calon pendidik yang profesional, kita tahu di dalam diri kita itu ada namanya human capital investment, investasi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita belajar mengenai apa namanya, belajar mengenai perkembangan digital, teman-teman ya, itu bukan, wah ini banyak nih daerah yang belum ada listriknya, contohnya monggo Bapak Dr. Waluyo ingin meninggalkan tempat. Ya, mohon maaf. Contohnya, beberapa daerah belum ada listrik atau jaringan internet belum secara menyeluruh ya, belum secara menyeluruh. Bahkan apa namanya harus beberapa teman kita kan ini ya apa namanya tutor ya, tutor di apa namanya di beberapa kampus termasuk di universitas yang belum ada dindingnya itu ya. eh Masih terbuka ya, jadi belum tertutup. Itu beberapa kali kalau kita twab ya, kalau kita twab itu beberapa teman bahkan yang ada di apa namanya eh Bangka Belitung dan lain sebagainya itu kan mindset kita, oh daerah Bangka, Bangka Belitung dan lain sebagainya, Laskar Pelangi ya teman-teman ya. Nah ini kan apa namanya di situ kan dekat dengan apa namanya Kepulauan Rio dan lain sebagainya. Dekat dengan apa Singapura dan lain sebagainya. Ternyata tidak, teman-teman. Ketika kita ingin Zoom seperti ini kan kita proses pembelajaran beberapa kali Zoom ya, teman-teman ya. Itu mereka harus tepat waktunya ya. Uh, wit Witanya harus tepat nanti baru ketemu. Nah, kalau kalau tidak nggak ketemu, teman-teman. Jadi gini, efektif atau tidak program studi PGMI yang ada di Universitas Islam apa namanya Palangkaraya yang dikomandoi oleh Ibu Sulistyawati MPDI, kita harus dibekali human capital investment kita ya, investasi yang ada di dalam diri kita semua itu harus dibekali. Kecanggihan teknologi tadi di apa namanya disampaikan Pak Sabri, kita memiliki teknologi apa namanya yang sederhana, contohnya LCD, bagaimana connect FNF berapa laptop, itu merupakan capital investment. Nanti ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi seorang pendidik yang profesional, kita tidak gaptek. Kita sebagai sarjana contohnya eh, media pembelajaran yang biasa di apa namanya yang dihadirkan pada proses pembelajaran apa teman-teman sebagai langkah untuk menanggulangi apa namanya proses pembelajaran biar efektif contohnya.
kita tidak media pembelajaran apa ya teman-teman ya. Nah, ketika kita tidak siap ya, ketika kita tidak memiliki capital investment yang baik ya, kalian berada di Universitas Islam, kalian berada di kampus besar, teman-teman ya. Harapan pengelola program studi, harapan besar kita sebagai umat Islam ya, kalian memiliki apa namanya? Capital investment sumber daya yang baik ya. Mas Halis nanti ketika pulang ke Bima dengan capital investment yang baik, tahu bagaimana sih pengembangan teknologi ya, kita berikan contoh ya. Oh, gini loh ya, guru apa namanya penggerak. Oh, seperti ini loh ya, kita kasih contoh mungkin beberapa hewan yang ada di sekitar kita sudah punah, tapi kita bisa memberikan contoh ya. Hewan-hewan, contoh-contoh nama-nama hewan, hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya itu. Terus yang kedua, beberapa pendidik ya yang ada di lingkungan kita itu kan sudah apa namanya usianya sudah lanjut. Bagaimana kalau itu tidak apa namanya? Ya kalau yang memang usianya sudah lanjut, kita tidak bisa ini ya, tidak bisa memaksakan proses pembelajaran tersebut. Tadi apa namanya? Langkah awal pengembangan apa media pembelajaran, langkah awal kita bagaimana bahan ajar itu akan kita kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana kita analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan tadi kita bagi menjadi tiga ya. Yang pertama siswa, sumber daya manusia, dan eh, sarana dan prasarana. Ketika sarana dan prasarananya itu kurang apa namanya memenuhi contohnya ya. Ketika sarana dan prasarananya kurang memenuhi atau SDM-nya itu tadi saya sampaikan gurunya tidak bisa mengembangkan ya. Ya sudah, mungkin di mata pelajaran tersebut digitalisasi bahan ajar belum bisa dikembangkan. Tapi kita sebagai agent of change, kita sebagai pemuda, nah di sini adalah saatnya kita sebagai seorang generasi muda menghadirkan, mengenalkan kepada generasi penerus bangsa ini dengan kecanggihan teknologi. Meskipun dengan keterbatasan jaringan, meskipun dengan keterbatasan internet, keterbatasan listrik dan lain sebagainya, akan tetapi kita ceritakan ya, kita ceritakan apa namanya perkembangan dunia ini kepada mereka calon generasi emas 2245. Itu ya teman-teman ya. Mas Halis saya kira bisa di apa namanya difahami dan teman-teman yang lain mungkin yang pertama itu tadi efisien atau tidak, yang penting kita sudah belajar tentang bagaimana ya kita menghadirkan pembelajaran diiringi dengan perkembangan digital ya. Yang kedua, apa namanya guru-guru yang sudah usia lanjut, biarkan mereka menyelesaikan masa purna tugasnya dengan kearifan beliau. Kita sebagai young generation, kita sebagai agent of change proses pembelajaran, kita ajarkan kepada mereka proses pembelajaran atau memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik. Experience pada proses pembelajaran itu akan selalu dinyang-nyang oleh peserta didik kita bersama-sama. Itu ya teman-teman ya, mungkin bisa apa namanya menjawab pertanyaan dari Mas Haris. Baik, terima kasih. Eh, jadi meskipun memang masih ada ya kan guru-guru senior di sekolah, gitu, beliau juga dengan usahanya untuk memberikan bahasanya pelayanan kepada siswa dengan kemampuan beliau masing-masing. Nah, yang jadi permasalahan, janganlah nanti ketika kalian juga datang ke sekolah, melihat guru-guru yang sudah lama itu tidak berkreasi ya, ikut-ikutan dengan kayak itu. Tadi beliau memang tidak ini, mungkin dulu pengalaman ketika beliau kuliah sekolah memang tidak seperti kalian pasti. Ya, karena beliau apa namanya? Teknologinya tidak seperti sekarang, seperti kalian. Kalian nanti mestinya lebih bisa mengembangkan kreativitas kalian dengan teknologi. Ya. Misalnya diminta bikinkan ini bisa, gitu. Buatkan ini pernah gitu. Tidak sama lah bahasanya dengan yang
Mungkin zamannya berbeda dengan kalian ketika sekolah. Mungkin ada lagi? Silahkan, disilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang bertanya? Gimana, Bu Sulis? Ini kayaknya tidak ada yang bertanya lagi. Di kelas Gak ada yang biasanya, bertanya lagi kah nih? biasanya di kelas nggak angkat tangan. Ayo, tanya biasanya. Lemes kah apa keabuhannya hari ini nih? Puasa. Udah selesai aku. Sebentar ya. Sebentar ya. Rumah sakit. Ya, sebentar Mama ngomong dulu ya. Gimana kalau tidak ada? Apakah dicukupkan? Gak ada lagi? Sabina gak ada. Nanti habis ini di mata kuliah Pak Sabrina di pengembangan bahan ajar bisa langsung dites Pak. Berarti nggak usah dijelaskan lagi dari penjelasan Bapak Husni tadi ya. Langsung gas bikin produknya ke lapangan. Udah paham semua berarti ya. Iya. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup Ya, sudah asar juga di sini. saya tutup berarti ya. Kalau ada Pak Iqbal mau tanya nih, Pak Iqbal diterima nggak Pak Husni ya? Pak Iqbal nanya nih. Wah, Oh ya, Wah, Pak Iqbal, teman-teman nih Bapak Iqbal ini dosen dosen di PGMI dari Uniska ya, tetangga ya, sebelah kita. Niska Banjarmasin. Pak Pak Iqbal Iqbal, silahkan disampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan Silakan, Pak di Iqbal. UIN Palangkaraya. Tes kedengeran suaranya? tes kedengeran Wah, Mas mantap. Iqbal. Kef, halo, Bikhair. Alhamdulillah, Bukhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Kopiahnya loh, itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Sulis dan Pak Sabrina dan kemudian juga Alhamdulillah ketemu teman-teman kita Pak Dr. Haji Muhsin Mubarak, Masya Allah. Oke, gimana Cus? Masih ada Vespanya kemarin? Masih Sprint Velocity 74. Oke, jadi mungkin anu aja ya, mungkin apa sih? Mungkin sedikit anu aja kepada Pak Hosni mungkin berbagi pengalaman terkait dengan biasanya kan kalau apa pengembangan ini terkait dengan anu ya ahli. Nah, mungkin bagaimana sih mungkin dari pengalaman Pak Hosni terkait dengan yang ahli itu maksudnya seperti apa dan kemudian terkait dengan pembuatan apa nih instrumen validasi ya atau apa namanya itu saya Mungkin. validasi ya maksudnya. Misalnya kalau dari kalau mungkin alat, jadi yang desainnya siapa, dan kemudian dari kalau buku bahasa itu siapa. Nah mungkin pembuatan validasinya itu biasanya Pak Husni. Biasanya kan mahasiswa tuh kesulitannya di sana, karena mungkin yang sebenarnya sih yang ahli validasi membuat validasinya kan berarti kan ahlinya tuh. Misalnya kan di sini Pak Sabrina sebagai seorang ahli di bidang misalnya di media pembelajaran, berarti yang tahu tentang apa yang dinilai pembelajaran itu berarti Pak Sabrina. Tapi pada pada apa sih istilahnya ternyata ini biasanya mahasiswa ya yang membuat instrumennya, betul ya? Iya, iya Pak. Pak. Nah, Mhm. jadi mungkin gitu aja mungkin Pak Hosni. Jadi supaya kita oh iya seperti ini, seperti itu. Nah kemudian kebetulan juga kami kan mengembangkan tuh. Jadi kebetulan kalau kami itu mengembangkan ada kan kami ada punya metode tertib jari kami kembangkan kemarin terkait dengan apa sih namanya masih semua terkait dengan masuk ke Play Store sudah ada itu. Jadi ada bukunya lengkap Wah, dan luar kemudian biasa. ada kenapa? Luar biasa. Sudah Makanya masuk ke Play Store. Play Store kemudian ada bisa di-download, ada suaranya. Nah, itu kan itu belum kami belum kami gunakan dengan bahasanya itu peneliti ilmiah yang betul mapan seperti itu Pak Osni terkait dengan ya kayak tadi kan Adi. Ini saya juga baru tahu Adi yang saya tahu cuman book and goal itu ya. Iya. Itu pun tahunya dari Mas Sabri loh dulu. Ya, luar biasa. Oh gitu, Jadi, terima kasih Pak Hamsi. jadi teman-teman, kenapa kita apa namanya kita saling mengenal nih? Kita satu kelas ini ya, teman-teman mahasiswa. Kita satu kelas ketika S2 ini buka prodi kita sebagai ketua kelas ya. Eh, Pak Sabri, saya dan Pak Iqbal di Palangkaraya. Tadi ada Bapak Waluyo dan teman-teman yang lain. Jadi gini ya, Mas Iqbal.
itu apa namanya research and development yang ada validasi ahli media, ahli bahasa, terus itu hanya ada di Borg and Gale, Pak apa namanya Pak Iqbal. Jadi kalau proses tadi saya apa namanya saya singgung yang ADI sama apa namanya yang Azure ada dua kan, itu yang simple. Jadi pada proses pembelajaran saja. Kalau yang Borg and Gale itu kita dulu ketika S2 ya kan, dulu kita ketika S2 teman-teman kita pakai R&D, Research and Development. Bu Ibu kita, Kaprodi, eh, bahan ajar ya Bu ya, luar biasa itu bahan ajar dari ahli media, ahli bahasa, ahli materi, semua dosen harus diverifikasi dulu sebelum implementasi di lapangan. Jadi kalau Borg and Gale itu beda ini sih Pak Sabri. Kalau yang apa namanya Research and Development punyanya Borg and Gale itu kan ada 10 tahapan. Itu kalau tidak salah di tahapan di apa namanya 7 sama 7 kalau nggak salah ya 7 sama 8. Jadi research information connection nanti kalau apa namanya bisa di searching sih saya materinya tidak saya sampaikan karena ini terlalu panjang prosesnya. Ada 10 tahapan yang harus kita lalui. Dulu kita research and development tren kita kan setiap kampus punya kebudayaan ya. Tren kita di UIN Malang pakai research and development punyanya Borg and Gale teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa. Ada 10 tahapan di situ ada apa namanya research and information collection. Jadi kita bahasanya itu penelitian awal malah ya sebelum ada apa namanya analisis kebutuhan ada information research and information collection kalau tidak salah. Jadi penelitian awal baru planning nanti ada planning kalau tidak salah terus development pre-miladi ya di situ produk terus field test nah di situ mulai ya 4 sama 6 Pak Iqbal ya field test terus main product revision baru nanti main field test jadi nah di situ adalah proses di mana ahli mulai bermain jadi ahli media ini media kita sudah jadi harus harus divalidasikan dulu. Nanti ada instrumen ahli media sendiri, ahli bahasa. Kalau saya dulu sama Pak ahli media, sama Pak Dr. Muhammad Walid ya, ahli media, ahli bahasanya sama eh, teman-teman dosen ya, teman-teman dosen. Jadi yang membantu kita teman-teman dosen. Nah, di situ nanti bedanya di situ Pak Iqbal, kalau yang apa namanya Azure sama Adi itu tidak ada validasi, jadi murni guru yang mengembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang diinginkan oleh seorang guru. Tapi kalau research and development miliknya Borg and Gale itu adalah research yang murni untuk pengembangan sebuah produk ini ya, produk pembelajaran. Jadi sebelum ini produk ini di launching sebagai produk jadi harus di apa namanya konsultasikan ke ahli baik itu ahli media, ahli desain, ahli bahasa ya. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 kalau pembelajaran itu. Habis itu kita terjunkan langsung ke implementasi. Habis implementasi nanti kita konsultasikan lagi ke ahli. Ada lembar validasinya. Itu Pak Iqbal, mungkin apa namanya nanti disertasinya Pak Iqbal harus research and development punyanya Borg and Gale ya. Belajar sama ibu kita, Ibu Kaprodi, Bu Sulis. Oke gitu mungkin Mas Iqbal, mohon maaf kalau Oke. ada salah kata. Sama satu, berarti kalau untuk skripsi dengan model Adi sama Azure tadi bisa berarti ya? Mungkin Bisa. mahasiswa. Oke, berarti kan maksudnya ini ada cara mudah nih. Wah, Bener gini Pak Iqbal. Saya kan dulu kan pas di apa namanya di S2 itu kan setahu saya R&D Research and Development Board and Gale. Tapi ternyata di Kudus ya itu
pakai ini, pakai ADI ya. Tapi kalau Azure apa namanya belum, karena setiap kampus kan punya kebudayaan ya, beda-beda ya teman-teman. Nah, jadi mereka membuat R&D-nya pakai apa? Research and Development-nya pakai apa? Pakai Research and Development apa namanya ADI. Jadi kita apa namanya kita belajar. Makanya itu apa namanya ternyata sharing informasi cukup ya. Kita implementasikan banyak ya teman-teman ya. Implementasi media pembelajaran Word Wall untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Karena skripsi kan just a description. Di sana menggunakan media apa dibuat, dicontohkan, selesai diceritakan. Itu mungkin Pak Iqbal, mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan. Mantap, sangat informatif dan membantu. Oke, Ya. cukup Pak Sabri. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Sharing mungkin ya, Pak ya, Oke, sebentar. oke. Kalau di UIN Palangkaraya, benar tadi kata Pak Husni ya, setiap kampus tuh kayak punya mazhab atau kecenderungan gitu ya. Kalau di Palangkaraya ini dia kecenderungannya ke ADI dan 4D tadi. 2 ADI dan 4D. Ketika kita menawarkan Dick and Carry yang 10 juga itu jarang yang mau gitu, jarang yang mau karena ribet. Kalau ada yang 4 kenapa harus 10 gitu. Kalau di kami, karena masih mahasiswa yang mengembangkan, jadi validasi itu wajib menggunakan model apapun. Gitu. Tapi mereka boleh mengadopsi atau mengadaptasi instrumen dari orang lain yang meneliti sebelumnya yang sudah pernah divalidasi. Gitu. Kalau enggak, mereka boleh membuat instrumen sendiri dari BSNP, tapi mereka wajib nanti validasi ke ahli instrumen. Gitu. Jadi agak ribet sebenarnya itu kalau penelitian pengembangan. Itu makanya biasanya sepadan dengan nilai yang diberikan gitu ya. Dan kalau di Palangkaraya ini membatasi langkah itu juga kayak jadi hal yang sering diperdebatkan. Kalau kita di S2 dulu, kita pakai board and gal nggak sampai 10 langkah, sampai 9 aja boleh kita dulu. Oh, Kalau di Palangkaraya ini jadi perdebatan ketika ujian antar sesama penguji bisa terjadi hal demikian. Jadi eh ada kalanya memang tidak sesuai dengan di perguruan tinggi lain gitu, dengan yang ada di perguruan tinggi kita. Itu sih sharingnya mungkin di Uniska nggak tahu apakah culture-nya berbeda gitu dengan di Palangkaraya. Meskipun Palangkaraya Kalimantan Tengah ini banyak disokong oleh Kalimantan Selatan ya. Termasuk listrik ini kalau Kalimantan Selatan bermasalah nih kami mati Pak Husni ya. Beberapa hari yang lalu nih Palangkaraya sempat mati lampu agak lama gitu karena pasokan dari Kalimantan Selatan yang terganggu itu. Makanya Terima IKN kasih ya kerja di Pak sana. Husni, Pak Iqbal, Pak Sabrina tentu always dan teman-teman semuanya. Pak Iqbal dan Pak Husni sudah punya istri ya teman-teman ya. Jadi boleh mengagumi tapi tidak boleh memiliki. Oke, silakan dilanjut Pak Sabrina. Oke, baik, terima kasih. Mungkin demikian teman-teman sekalian materi pada sesi kedua oleh Bapak Dr. Haji Husni Mubarak. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian untuk mengembangkan bahan ajar. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Husni Mubarak sudah berkenan untuk memberikan materi. Dari kami panitia mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan ketika pelaksanaan kegiatan ini. Marilah kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya moderator, mohon maaf jikalau ada yang tidak berkenan kepada sekalian mahasiswa dan teman-temannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Makasih Pak Husni, sukses sehat Sama-sama. selalu. Makasih Pak Iqbal, Itu semuanya sukses dan Sama-sama. sehat selalu Mas juga. Sabri Salam semuanya. untuk Ibu Dian, istrinya Pak Bu, Husni itu adik kelas kami loh teman.